Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tema renungan saat ini adalah bahayanya akar pahit. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penulis kitab Ibrani, akar pahit kehidupan adalah sesuatu yang dahsyat seperti kanker yang amat ganas, sebab dapat menimbulkan kerusuhan dan dapat mencemarkan orang lain. Benarkah akar pahit kehidupan dapat menimbulkan kerusuhan dan kekacauan? Coba kita perhatikan kisah pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Charles Manson. Semuanya disebabkan oleh akar pahit yang tumbuh di hati Charles Manson. Pembantaian kejam yang dilakukan keluarga Manson berawal dari satu sebab yang amat sangat sepele. Kebencian Charles itu berawal dari ketidaksukaan seorang produser rekaman terhadap musiknya. Karena kecewa, Charles mengajak anggota keluarganya menyerang rumah produser tersebut. Akibatnya fatal. Semua korban yang tewas ternyata bukan keluarga sang produser rekaman, melainkan keluarga yang baru saja membeli rumah produser itu. Charles Manson terkejut, tapi apa daya, akar pahitnya telah membantai dan menghancurkan orang lain yang tidak mengetahui apapun tentang persoalan yang dihadapi oleh Manson. Tidak hanya dalam dunia kejahatan, akar pahit dapat melahap korbannya. Tetapi di dalam kehidupan rohani pun, akar pahit bisa bangkit melahap korbannya. Sebut saja Jim Jones, pimpinan sekte People Temple, yang berhasil membujuk umatnya untuk bunuh diri secara massal dengan minum sianida. Atau Moses David dengan Children of God-nya yang telah mencemarkan moral pengikutnya. Semuanya itu terjadi karena mereka memiliki akar pahit yang bermula dari kebencian akan kemunafikan di dalam gereja. Sayangnya, kebencian ini berubah menjadi pembenaran diri dan dendam yang mendalam. Akibatnya, mereka menghancurkan iman banyak orang. Setelah diteliti, ternyata tindakan brutal dan amoral yang terjadi semuanya berawal dari akar pahit kehidupan yang tidak pernah dibereskan dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dosa bersarang dalam hati manusia, akibatnya jelas kehancuran. Karena itu penulis surat Ibrani menasihatkan agar kita berusaha hidup damai dengan semua orang, hidup kudus, jangan cabul dan serakah.
agar kita tidak kehilangan kasih karunia Allah. Hanya Yesuslah yang dapat mengobati akar pahit kehidupan dengan kasih-Nya yang manis. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter taat agar kita dapat selalu dekat dengan Tuhan, sehingga akar pahit tidak muncul dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dalam hidup ini kami sering mengalami kepahitan. Kami sadar hal itu sulit untuk disingkirkan. Namun kami memohon, kiranya darah-Mu yang kudus membersihkan hati kami, sehingga kami bisa berdamai dengan semua orang. Bapa yang baik, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap karya apapun yang boleh kami kerjakan hari ini. Kiranya mendatangkan berkat bagi kami dan bagi setiap orang yang boleh kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.